menyampaikan teknik-teknik untuk menyatakan suatu wilayah dan batas wilayah, serta lintasan pada bidang kompleks. Materi ini berguna dan menjadi landasan dari materi tentang integral lintasan pada bagian selanjutnya dari mata kuliah ini. Ada dua materi yang akan dibahas, yakni 1. Bidang kompleks, 2. Lintasan. Suatu variabel kompleks Z sama dengan X plus Y dapat mengambil sembarang nilai X dan Y jika X berada di antara minus tak hingga sampai tak hingga dan Y berada di antara minus tak hingga sampai tak hingga. Maka variabel Z mengambil bidang kompleks penuh, yang dapat dilihat pada gambar bahwa daerah yang diarsir itu semua adalah bidang penuh dari bidang Z. Kita dapat menyeleksi sebagian dari bidang kompleks sesuai keinginan. Penyeleksian dapat dilakukan dengan mengatur 1. Modulus mutlak Z, 2. Argumen sudut Z, 3. Kombinasi modulus dan argumen, 4. Bagian real REZ, 5. Bagian imajiner IMZ, 6. Kombinasi real dan imajiner, 7. Kombinasi semua. Kompleks notasi polar. Z sama dengan mutlak Z kali E pangkat I sudut Z, modulus mutlak Z, dan argumen sudut Z. Mengatur modulus, 1. Mutlak Z sama dengan R0 menyatakan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R0. Seperti pada gambar ini, terlihat berbentuk lingkaran di mana pusatnya adalah di 0,0 dan berjari-jari R0. Lalu kedua, mutlak Z dikurang Z0 sama dengan R0 menyatakan lingkaran yang berpusat di Z0 dan berjari-jari R0. Seperti pada gambar ini terlihat lingkaran yang berpusat di Z0 dan berjari-jari R0. Bidang kompleks notasi polar. Mengatur area dengan modulus. Area di dalam lingkaran dinyatakan dengan kurang dari atau kurang dari sama dengan. Sedangkan area di luar lingkaran dinyatakan dengan lebih dari atau lebih dari sama dengan. Misalnya pada gambar ini, bidang kompleks mutlak Z kurang dari 5. Nah, digambarkan adalah sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 5. Namun apabila kita lihat, lingkaran tersebut berupa garis putus-putus karena di sini tanda kurang dari. Sedangkan gambar yang berikutnya, bidang kompleks mutlak Z kurang dari sama dengan 5. Berbentuk lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 5. Sedangkan lingkarannya itu berupa garis utuh, karena tanda pertidaksamaannya di sini kurang dari sama dengan. Dan kedua gambar ini, areanya adalah di dalam lingkaran. Mengatur argumen. Argumen Z sama dengan θ0 adalah garis lurus dengan sudut θ0 terhadap sumbu real. Contoh, gambarkan argumen Z sama dengan 30. Nah, terlihat di gambar tersebut berupa garis yang membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu real. Jadi, sudut yang dibentuk antara sumbu real dengan garis itu adalah sebesar 30 derajat dan daerah yang terbentuk itu diarsir. Karena di sini dia menyatakan kurang dari, berarti di bawah garis yang membentuk 30 derajat tersebut. Kemudian gambar berikutnya, argumen Z kurang dari sama dengan 90 derajat, kurang dari sama dengan 150 derajat. Maka dari gambar ini terlihat bahwa area yang terbentuk itu berada di antara 90 derajat dan 150 derajat. Dan ini diarsir karena di sini menyatakan areanya berada di antara 90 derajat sampai dengan 150 derajat. Kemudian bisa juga menggeser pusat koordinat. Nah, seandainya tadi di sini digeser pusat koordinatnya itu adalah 0, I. Maka dari sini kita lihat pusatnya berada di titik 0, I, lalu di mana sudut argumennya, argumen Z min I, berada di antara 0 derajat sampai dengan 30 derajat. Maka dia diarsir daerahnya. Lalu yang kedua, di sini dinyatakan argumen Z plus 1 plus I
kurang dari sama dengan 90 derajat, kurang dari sama dengan 135 derajat. Maka dibentuklah area yang berada di antara 90 derajat sampai dengan 135 derajat, tetapi dengan pusat koordinatnya adalah di titik minus 1, I. Nih, minus 1, I. Mengatur modulus dan argumen sekaligus. Nah, di sini ada 2, mutlak Z kurang dari 2, kurang dari 3, lalu argumen Z kurang dari 0, kurang dari 30 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti dia berupa lingkaran ya, lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 2 dan 3. Maka kita gambarkan, lalu kemudian diminta argumen Z berada di antara 0 derajat sampai dengan 30 derajat. Maka yang daerah yang diarsir ini merupakan areanya. Nah, lalu kemudian contoh kedua, diminta mutlak Z kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 4. Dan 90 derajat kurang dari argumen Z kurang dari 135 derajat. Maka dari gambar ini terlihat area yang dibentuk itu adalah dari 90 derajat sampai dengan 135 derajat dengan pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 1 dan 4. Kompleks pada notasi Kartesian. Mengatur bagian real dan imajiner. Jika Z sama dengan A plus Y, maka REZ sama dengan 0, ekuivalen dengan X sama dengan 0. Jadi dapat dilihat pada gambar ini, inilah dia garis X sama dengan 0. Kemudian real Z sama dengan 2, ekuivalen dengan X sama dengan 2. Maka dari sini terlihat satu garis X sama dengan 2. Imajiner Z sama dengan 0, ekuivalen dengan Y besar dari 0. Maka nanti pada gambar diarsir di mana Y-nya besar dari 0. Imajiner Z ekuivalen dengan Y sama dengan 2. Nah, di sini juga dapat kita nyatakan ekuivalen dari imajiner Z-nya ekuivalen dengan 2. Bidang kompleks pada notasi Kartesian. Seleksi area bagian real dan imajiner dilakukan dengan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, pada gambar yang pertama ini terlihat dia adalah REZ besar dari 0. Karena dia besar dari 0, maka dia condong ke kanan, sumbu Y. Nah, kemudian yang kedua, Z sama dengan 0. Ekuivalen dengan Y besar dari 0. Bidang kompleks. Variasi lain gambarkan imajiner 2Z dikurang 3 plus I kurang dari 7. Maka penyelesaiannya ini kita selesaikan dulu mengubah Z-nya menjadi X plus YI. Maka nanti akan diperoleh hasilnya bahwa imajiner 2X min 3 tambah 2Y tambah 4I kurang dari 5. Maka kita lihat bentuk imajinernya itu ada ini. Nih, bentuk nih. Berarti 2Y tambah 4 kurang dari 7, Y kurang dari 3 per 2, atau imajiner Z kurang dari 3 per 2. Bidang kompleks pada notasi Kartesian. Mengatur bilangan real dan imajiner. Maka kita lihat ya dalam gambaran ini, bahwa real Z sama dengan 2 itu berupa garis putus-putus. Sedangkan lebih besar dari 2, berarti itu condongnya ke kanan. Definisi lintasan. Lintasan adalah arah tempat kedudukan berupa kurva pada bidang kompleks. Seperti pada gambar, terlihat bahwa memiliki titik awal Z0, lalu memiliki titik akhir Zn. Persamaan parametrik lintasan. Cara termudah menyatakan lintasan adalah dengan persamaan parametrik Z sama dengan X tambah Y, di mana X dan Y adalah fungsi T. Contoh, Z sama dengan T kuadrat tambah 1 tambah I T plus 1. Dari persamaan Z ini diperoleh X-nya sama dengan T kuadrat tambah I, dan Y sama dengan T tambah 1. X dan Y-nya adalah fungsi dalam T. Dengan
T-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. Titik awal saat T sama dengan 0 diperoleh Z0 sama dengan 1 tambah I. Disubstitusi ke fungsi Z saat T-nya sama dengan 0. Lalu titik ujungnya disubstitusi T sama dengan 2, diperoleh Zn-nya sama dengan 5 tambah 3I. Seperti pada gambar ini terlihat pada saat T sama dengan 0, Z0-nya sama dengan 1,1. Lalu saat T sama dengan 2, titik ujung Zn sama dengan 5,3. Lintasan tertutup dan tidak tertutup. Lintasan tertutup merupakan titik ujung bertemu titik awal Zn sama dengan Z0. Sedangkan lintasan tak tertutup, titik ujung tidak bertemu titik awal, Zn tidak sama dengan Z0. Seperti gambar 1 terlihat bahwa lintasan tak tertutup karena titik ujung tidak bertemu dengan titik awal. Sedangkan pada gambar kedua terlihat lintasan tertutup bahwa titik ujung bertemu dengan titik awal. Gambarkan lintasan pada bidang kompleks Z sama dengan XT tambah YT dengan XT sama dengan minus T tambah 1. YT sama dengan T pangkat 3 dengan interval T besar sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Langkah awal yang akan kita lakukan untuk menggambarkan lintasan pada bidang kompleks Z sama dengan XT tambah YT, kita tentukan titik pada bidang kompleks tersebut berupa titik koordinat Z. Ketika diambil nilai T sama dengan min 1, maka nilai Z sama dengan 2 kurang I, lalu T sama dengan minus 0,5, nilai Z sama dengan 0,5 dikurang I 0,125. Ketika nilai T sama dengan 0, nilai Z sama dengan 1. Ketika T sama dengan 0,5, nilai Z sama dengan 0,5 tambah I 0,125. Ketika T sama dengan 1, nilai Z sama dengan min I. Titik-titik Z yang diperoleh digambarkan dalam bidang kompleks Z, maka dari gambar terlihat 5 titik yang telah kita peroleh tadi digambarkan, maka dari sini titik awal yaitu titik A yang memiliki koordinat 2 dikurang I, kemudian titik akhir yaitu titik E yang memiliki koordinat Z sama dengan min I.